Oke, tadi dari mana nih? Masih pakai baju sekolah? Ini tadi habis cap jari buat lulus ijazah. Oh, iya ya. Sudah selesai ya? Tinggal ngurus berkas-berkas lulusannya gitu ya? Oke, terus tadi gimana ketemu sama teman-teman yang lain? Iya, tapi nggak semuanya sih Pak, karena tadi jadwalnya ya 2 kelas, jadi ketemunya sama 2 kelas yang barengan aja gitu Pak. Oh, berarti nggak semuanya ketemu ya? Tapi setelah 1 bulan akhirnya ketemu lagi gitu ya? Oke, kesibukannya Mas Rudi sekarang apa nih kalau boleh tahu? Lebih ke ngurusin ini sih Pak, ngerencanain gimana ya caranya masuk ke PTN gitu Pak. PTN ya? Berarti mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi karena semua orang itu sangat mengidam-idamkan yang namanya perguruan tinggi. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, waktu itu kan Mas Rudi sudah mengisi lembar yang Bapak kirim melalui Google Form. Di situ kan ada pilihan waktu pelaksanaan konseling kurang dari 30 menit atau lebih dari 30 menit. Mas Rudi mengisi kurang dari 30 menit ya, tetapi belum secara spesifik maunya berapa menit. Silahkan menentukan berapa menit dari Mas Rudi. Kalau 20 sampai 21 menit gimana Pak? Boleh sekali Mas Rudi. Berarti selama 20 sampai 21 menit ke depannya nantinya Mas Rudi di sini akan melakukan sesi konseling bersama Bapak. Bapak sebagai konselor dan Mas Rudi juga sebagai konseling. Nantinya Mas Rudi bisa mengungkapkan, menceritakan atau mengeluarkan unek-unek selama ini kepada Bapak. Dan di sini juga Bapak bukan sebagai Power Rangers yang bisa mengatasi segalanya. Nantinya yang mengambil keputusan adalah Mas Rudi sendiri. Bapak hanya mengarahkan bagaimana prosesnya. Dan untuk sesi konseling pada hari ini, Bapak jamin kerahasiaannya karena yang mengetahui apa yang diceritakan Mas Rudi dan apa yang disampaikan Bapak hanya Bapak dan Mas Rudi saja. Jadi orang-orang di luar sana tidak akan mengetahui karena ini sifatnya rahasia. Ini benar-benar aman ya Pak? Aman. Jadi nanti bisa secara terbuka saja ya. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Bisa menyampaikan bagaimana permasalahan yang sedang dirasakan. Nah, di sini sebelumnya ya, Bapak kan sudah mengasih kertas lembar informer concern kan? Nanti bisa diisi sesuai format yang ada di lembar informer concern itu. Bisa dibaca terlebih dahulu ya. Ini diisi aja ya Pak? Iya, diisi dulu sambil dibaca juga ya. Ini tanda tangan saya di sini Pak. Iya, tanda tangannya di situ Mas Rudi. Sudah Pak. Berarti dengan Mas Rudi sudah menandatangani format ini, Mas Rudi juga sudah menyetujui bagaimana proses konseling ke depannya. Di sini juga sudah diperjelas ya bahwa apa yang dibicarakan selama proses konseling akan dirahasiakan dari orang lain. Baik Pak. Oke, sudah nyaman ya posisi duduknya? Kalau untuk tukeran posisi boleh atau gini aja? Gini aja. Oke, baik. Nah, kemarin itu kan Bapak mengirimkan Google Form melalui pesan WhatsApp dan Mas Rudi sudah mengisinya ya. Mas Rudi juga mengisi terkait kekecewaan, mungkin juga kekesalan karena tidak lolos di SNBP atau UTBK ya. Iya, itu juga yang prestasi tertulis Pak. Nah, boleh diceritakan bagaimana sih permasalahan yang sedang Mas Rudi rasakan saat ini? Oke. Jadi Pak, selama 3 tahun tuh saya ngerasa udah benar-benar berjuang banget. Sering juara 1 juga,
Terus kemarin pas mau SNBP ada pengumuman ranking saya dan juara paralel gitu ya Pak. Tapi ternyata nggak lolos. Itu masih kayak bisa ditoleransi karena ngerasa masih ada UTBK walaupun nggak ada persiapan karena terlalu pede bakal lolos. Ternyata enggak. Terus akhirnya ikut UTBK dan karena kurangnya persiapan jadi nggak lolos juga Pak. Tapi sebenarnya di balik itu saya sadar juga karena teman-teman lain yang lolos itu udah belajar UTBK dari jauh-jauh hari. Sedangkan saya cuma belajar hamin 2 minggu. Jadi saya ngerasa memang kurang. Tapi tetap aja saya masih kecewa karena ngerasa udah 3 tahun belajar sungguh-sungguh, juara terus, ngerasa udah menguasai, tapi ternyata malah gagal. Sekarang rencananya mau daftar seleksi mandiri Pak, tapi maju mundur karena mahal. Mau daftar PTS juga tapi pikiran pendapat orang lain. Takutnya kayak masa yang juara 1 kok PTS nggak masuk PTN, sedangkan yang di bawah saya malah masuk PTN. Jadi kecewa banget sama diri sendiri Pak. Oke, Bapak merasakan apa yang saat ini Mas Rudi rasakan ya, bahwa ada rasa kecewa karena kenapa orang lain bisa tapi Mas Rudi itu nggak bisa. Terus di sisi lain sebenarnya ada opsi lain, yaitu PTS, perguruan tinggi swasta. Tetapi mungkin Mas Rudi belum cukup kuat untuk menerima atau mendengarkan sudut pandang dari orang lain. Maka dari itu Mas Rudi masih berjuang untuk terus mencari jalan lain seperti seleksi mandiri supaya bisa masuk PTN ya. Iya kayak gitu Pak. Nah, kalau semisal diskalakan dari permasalahan yang sudah Mas Rudi ceritakan tadi, antara skala 1 sampai dengan skala 5, di mana angka 5 itu merasa sangat kecewa, sangat berat, sampai sangat mengganggu keseharian ya. Kemudian angka 1 itu biasa saja. Sekarang Mas Rudi berada di angka skala berapa ya? Angka 4 Pak. 4 ya, cukup berat. Boleh dijelaskan mengapa memilih angka 4? Karena saya tuh mikirnya gini Pak, angka 4 itu kan benar-benar di atas netral ya. Kalau ke angka 5 itu tinggi, 1 poin lagi. Nah, 1 poin itu mungkin kalau saya benar-benar nggak punya rencana ke depan. Sedangkan angka 1 sampai 4 itu benar-benar rasa kecewa yang sedang saya alami sekarang sih Pak. Dari rasa kekecewaan yang ada di angka 4 ini, apakah ada harapan yang ingin Mas Rudi lakukan dari permasalahan yang sedang dialami saat ini? Ada sih Pak, harapannya bisa lebih realistis gitu karena merencanakan kelanjutannya itu seperti apa. Jadi nanti lebih realistis ya, supaya tidak terlalu kecewa dengan hasil yang didapatkan nantinya. Nah, dari harapan Mas Rudi tadi yang ingin lebih realistis terhadap harapan masuk PTN atau mungkin berjuang lagi di UTBK, hal-hal apa saja sih yang sudah dilakukan Mas Rudi dalam menghadapi permasalahan ini? Yang sudah saya lakukan ya upayanya lebih mempersiapkan lagi Pak. Jadi nyari tahu PTN yang mungkin lebih sesuai dengan jurusan-jurusannya supaya ketika lolos nggak kecewa lagi. Belajar dari kesalahan kemarin yang kurang mempersiapkan. Akhirnya sekarang lebih memperbaiki diri untuk belajar lebih giat lagi, lebih tekun lagi, lebih aware terhadap persiapan yang memang sebenarnya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, jadi dari beberapa usaha tadi seperti belajar lebih giat lagi, mempersiapkan lagi, kemudian juga mencoba menenangkan diri ketika melihat beberapa universitas yang diinginkan itu. Apakah menurut Mas Rudi itu sudah cukup efektif untuk menghilangkan kekecewaan sehingga nantinya bisa melanjutkan lagi untuk masuk ke PTN?
Sebenarnya belum ya Pak, karena juga di samping itu saya tuh mau daftar seleksi mandiri. Tapi di satu sisi kalau diingat-ingat lagi, seleksi mandiri kan ada uang pangkalnya. Mungkin bakal senang di hari itu aja. Tapi nanti mikirnya ke tahun-tahun selanjutnya mungkin bakal berat sih Pak. Jadi Mas Rudi juga lebih ke nggak mau egois ya kepada orang lain, nggak mau memikirkan diri sendiri yang hanya ingin masuk ke PTN. Tapi di belakangnya seperti operasional, biaya, dan kebutuhan lain juga harus dipikirkan. Karena kalau di PTN atau di kota besar biasanya biaya hidupnya itu lebih tinggi ya. Untuk saat ini Mas Rudi masih dibiayai orang tua. Masih Pak, makanya yang jadi pertimbangan dan masih harus dipikirkan kembali bagaimana ke depannya. Oke, tapi tadi kan Mas Rudi juga sempat ingin ke PTS ya, tapi khawatir dengan pandangan orang lain. Nah, kalau misalnya orang-orang itu tidak memikirkan atau tidak berkomentar, menurut Mas Rudi ini, apakah masuk PTS itu bisa mengobati rasa kecewa karena tidak masuk ke PTN? Tetap nggak bisa sih Pak, karena kan PTS tuh kadang di mata orang-orang lebih ke PTN itu lebih penting bersaing secara kemampuan. Kalau PTS tuh kayak gede-gedean uang katanya. Jadi di satu sisi kayaknya nggak mungkin ikut seleksi mandiri. Setelah dipikir-pikir ke PTS juga kayaknya nggak mungkin karena tetap pingin PTN. Terus mungkin gap year Pak. Gap year ya. Nah, dari pilihan gap year ini kan merupakan rencana yang cukup berat ya, karena butuh waktu 1 tahun untuk jeda masuk perkuliahan dan nggak semua orang bisa menerimanya. Kalau keputusan yang Mas Rudi ambil adalah gap year, Bapak sangat mengapresiasi itu. Nah, untuk keputusan itu, apakah Mas Rudi sudah benar-benar yakin bahwa keputusan itu sudah cukup mungkin dan mudah dilakukan? Simpel sih Pak, kalau dibandingkan masuk PTS atau seleksi mandiri yang mahal, mungkin lebih baik gap year. Nanti lewat jalur UTBK bisa disesuaikan lagi UKT-nya. Nggak ada SPI juga mungkin. Itu bisa meringankan orang tua. Terus selama setahun itu juga bisa dipersiapkan lebih matang lagi. Rencana masuk PTN mana, jurusan mana, sehingga nantinya nggak ada kekecewaan. Menurut saya pribadi itu lebih mudah dilakukan sih. Oke, berarti nih sebelum Mas Rudi mengambil keputusan untuk gap year ini, pastinya sempat ada di titik yang benar-benar bingung ya. Ibaratnya seperti ada orang berada di tengah jalan dan ada di 3 persimpangan. Entah itu belok kanan, belok kiri, ataupun lurus. Nah, ibaratnya itu ada di 3 pilihan Mas Rudi. Yang pertama PTS, kemudian seleksi mandiri, dan yang terakhir gap year. Berarti Mas Rudi sedang berada di fase yang bingung menentukan pilihan. Iya, kayak lagi di persimpangan jalan gitu. Berarti cukup bingung ya. Tapi setelah berada di persimpangan itu, akhirnya Mas Rudi bisa menentukan pilihan untuk gap year. Dan itu keputusan yang cukup besar karena tidak semua orang bisa mengambil keputusan secepat itu. Tadi Mas Rudi juga sudah mengatakan kalau pilihan ini simple dan paling tepat dibanding 2 pilihan sebelumnya. Nah, selanjutnya nih, apakah Mas Rudi bisa menentukan bagaimana indikator keberhasilan selama menjalani gap year dan mempersiapkan UTBK nantinya? Ada sih Pak, karena nantinya bakal bikin rencana belajar dan nyari les juga. Jadi mungkin itu salah satu indikator supaya targetnya bisa tercapai. Oke, berarti Mas Rudi sudah memiliki indikator atau rencana yang akan dilakukan nantinya ya. Berarti
itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan Mas Rudi. Nah, untuk itu berarti Mas Rudi juga bisa mengukur nih bagaimana keberhasilannya. Tadi kan indikatornya sudah ada seperti membuat planner atau yang lainnya. Nah, untuk mengukurnya bagaimana kalau Mas Rudi sudah sesuai dengan indikator yang ada? Diukur kalau misalkan benar-benar dari besok sampai nanti UTBK tahun depan mungkin bisa terukur sih Pak, karena nanti juga per minggu ada jadwalnya gitu. Jadi dengan adanya plan yang dibuat itu bisa mengukur bagaimana tingkat keberhasilan saya untuk mempersiapkan UTBK, misalnya dari Senin sampai Selasa belajar apa dan seterusnya. Jadi nanti bisa mengukur nih bagaimana tingkat keturunan selama Jogja ini ya untuk mempersiapkan UTBK Mas Rudi. Oke, yang sudah direncanakan tadi selama 1 tahun ke depan itu apakah ada keterlibatan dari orang lain? Misalnya seperti orang tua, teman-teman, atau yang lainnya yang terlibat secara penuh. Yang banyak itu mayoritas saya Pak. Terus orang tua mungkin dari segi finansial buat membiayai les. Terus mungkin juga ada mentor di les. Tapi kalau di persentase mungkin mereka cuma di bawah 20%. Selebihnya yang terlibat penuh ya saya sendiri. Karena bisa dibilang ini kemauan sendiri dan yang bisa mengandalkan juga diri saya sendiri. Berarti tadi sudah ya terkait keterlibatan dan bagaimana peran Mas Rudi. Nah, dari semua yang sudah disampaikan ini, tadi juga bilang butuh mentor. Apakah rencana ini akan dilakukan secara segera? Iya Pak, mungkin mulai dari hal kecil dulu, mau check out buku wangsit sih Pak. Oke, check out buku wangsit ya. Iya, dengan buku itu juga bisa mengontrol sendiri kapan mau ngerjain karena kan ada bab-babnya juga Pak. Berarti dengan adanya buku wangsit itu mungkin bisa jadi permulaan untuk basic-basic sebelumnya. Nanti Mas Rudi masuk ke tempat les ya. Iya, kayak gitu Pak. Oke. Nah, Mas Rudi juga sudah menyampaikan semuanya ya. Sekarang tinggal komitmennya. Bagaimana komitmen Mas Rudi untuk tetap bisa dibilang istiqomah belajar untuk UTBK dan berjuang mempersiapkan ini. Saat ini kan fokusnya ke UTBK nih. Apakah komitmennya kuat atau nanti mengikuti jalan saja? Berkomitmen sangat Pak, karena benar-benar pengen banget masuk PTN. Komitmen banget dari hati yang paling dalam untuk masuk ke PTN ya. Nah, selain itu Bapak juga memiliki kontrak behavior. Di sini kontrak behavior itu kurang lebih seperti plan, cuma lebih general. Kalau tadi lebih spesifik ke bagaimana cara belajar, nah kalau ini rencananya dilakukan seperti apa ya? Misalnya hari ini mau ke kelas tepat waktu, mengulas materi tertentu, atau manage ulang jadwal yang ada. Nanti dengan rencana-rencana itu dijuruskan di sini ya. Bisa beberapa poin. Misalnya ini untuk 1 minggu ada 7 baris dan nanti setiap minggu diisi 1 baris. Terus nanti ada 2 kemungkinan. Kalau Mas Rudi melaksanakan rencana tersebut, Mas Rudi bisa menuliskan reward. Terserah rewardnya apa. Mau itu makanan, nonton Netflix, atau yang lain. Tapi tetap dalam kontrol Mas Rudi dan sesuai rencana yang dibuat. Kalau yang satunya punishment. Ketika Mas Rudi tidak melakukan rencana ini, maka ada konsekuensinya yang sudah ditentukan. Nah, dari lembaran ini nantinya Mas Rudi akan mengisi selama 1 minggu karena Bapak ingin melihat nih bagaimana perkembangannya.
Berarti ini perlu diketahui Bapak ya buat mengontrol. Iya betul. Harapannya minggu depan kalau Mas Rudi bersedia, kita melakukan sesi konseling lagi. Bersedia Pak? Karena buat mengontrol ini juga ya. Tapi Mas Rudi memang sudah kosong jadwalnya kan? Kosong sih Pak. Alhamdulillah. Berarti ini ditandatangani ya. Nanti Mas Rudi isi sesuai rencana yang mau dilakukan hari itu. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak? Nah, setelah sesi konseling dari tadi, dari awal sampai sekarang, ini tidak terasa sudah mendekati 20-21 menit ya. Itu tandanya kita sudah berakhir dalam sesi konseling pada hari ini. Oh iya, Bapak mau tanya nih. Tadi kan Mas Rudi di awal mengatakan bahwa antara skala 1 sampai 5 Mas Rudi berada di skala 4. Nah, setelah kita melakukan sesi konseling selama kurang lebih 20 sampai 21 menit ini, bagaimana? Apakah ada perubahan terkait skala tersebut atau biasa saja atau menurun menjadi angka yang lebih kecil? 3 sih Pak, karena jadi netral. Karena sekarang jadi nggak bingung ngambil keputusan. Rencananya mau gap year dan juga sudah ada rencana-rencana yang diputuskan. Terus juga ada reward dan punishment buat kedepannya kayak gimana. Dan mungkin angka 3 itu buat nunggu hasilnya. Mungkin ketika sudah menerima nanti benar-benar nggak ada skalanya lagi Pak. Benar-benar udah plong gitu. Oke, Bapak rangkum terlebih dahulu ya dari sesi konseling pertama yang tadi kita lakukan. Tadi terakhir Mas Rudi mengatakan sudah ada penurunan dari skala 4 menjadi skala 3. Bapak dapat simpulkan bahwa Mas Rudi tadinya merasa kekecewaan, kemudian muncul pertanyaan dalam diri seperti, kenapa nih aku tidak bisa lolos? Padahal sudah mempersiapkan selama 3 tahun dan aktif dalam kegiatan yang menunjang prestasi. Kemudian selama 3 tahun itu, Mas Rudi juga tidak menyangka bahwa nantinya harus ikut UTBK, sehingga persiapan UTBK kemarin kurang maksimal dan hasilnya juga kurang memuaskan. Dari kekecewaan tersebut akhirnya muncul 3 pilihan, yaitu pertama, masuk ke PTS, kedua mengikuti seleksi mandiri, yang ketiga melakukan gap year. Dan Mas Rudi tadi sudah mengatakan cukup mantap dengan pilihan gap year tersebut, sehingga nantinya bisa melaksanakan UTBK tahun depan dengan mempersiapkan yang lebih matang dan lebih percaya diri karena sudah mempersiapkan selama satu tahun. Iya Pak. Oke, cukup sampai di sini ya, karena ini sudah melewati waktu yang tadi kita sepakati. Bapak sangat berterima kasih kepada Mas Rudi karena sudah bersedia datang ke tempat yang cukup jauh dari rumah. Mas Rudi datang ke sini juga secara sukarela tanpa paksaan ya. Mas Rudi juga sudah terbuka menceritakan apa yang selama ini dirasakan. Mas Rudi juga sudah menentukan nih pilihan dan merencanakan bagaimana kedepannya supaya impiannya Mas Rudi bisa tercapai. Begitu ya Mas? Terima kasih juga ya Pak. Dan kemungkinan minggu depan bakal kesini lagi mau konsul ini Pak. Oke, nanti apabila Mas Rudi butuh schedule, jadwal, atau ada kebutuhan lainnya bisa menghubungi Bapak melalui nomor WhatsApp yang lain ya. Siap Pak, makasih ya Pak. Ya, Bapak cukupkan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya.